Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ini ada statement yang menurut Ana penting untuk dijawab, gitu ya, diberikan tanggapan. Ini statement yang memang sering sekali ditanyakan dan dilontarkan oleh banyak kalangan. Ia menulis, semua orang Islam bukannya tidak setuju aturan Islam, tapi tidak memaksakan aturan itu harus diterapkan. Nah, garis bawahi ya, atau kalau perlu dikasih huruf tebal gitu. Ya, bukan tidak setuju aturan Islam, tapi tidak memaksakan aturan itu harus diterapkan. Karena sesungguhnya Indonesia aturan Islam sudah ditegakkan. Ya. Kita beribadah dengan aman, sholat, kita puasa, kita berzakat, kita haji, itu semua difasilitasi oleh negara. Sahabat semua, ini betul. Ya. Statementnya betul bahwa semua aktivitas ibadah ritual kita, ya, itu memang dibiarkan, dibebaskan dan tidak dihalangi oleh negara. Dan betul juga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk melaksanakan suatu amalan, gitu ya, kepada orang lain. Itu tidak boleh. Misalnya kita mengajak orang lain untuk sholat, tapi dengan cara memaksa, yuk harus ikut sholat, kalau enggak awas loh. Gitu ya. Ya, enggak seperti itu, sahabat. Ya, dakwah itu dengan cara yang baik, ya, dengan penuh hikmah, ya, dengan diskusi, ya, itu dakwah dengan cara yang baik sebagaimana baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan. Ya, dakwah dengan baik dan tidak ada paksaan. Ya, begitupun ketika kita ingin mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam, itu tidak boleh dengan paksaan, nggak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Sebab ayatnya jelas la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Zalim itu namanya. Oke, ya. Nah, hanya saja sahabat, kita diperintahkan Allah, ya, untuk masuk Islam secara kafah. Kita diperintahkan Allah untuk masuk Islam secara kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya. Artinya seluruh syariat Islam itu harus kita ikuti. Baik itu yang mencakup ibadah kita kepada Allah, ya, ataupun aturan yang memang harus diterapkan oleh negara. Apa misalnya? Hukuman pencuri itu potong tangan, ya, hukuman pezina itu dirajam. Kenapa? Karena itu merupakan syariah Islam dan kita oleh Allah, ya, diwajibkan untuk masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Maka Islam itu ada yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi kita, ya, diri kita. Salah satunya tadi, ya, sholat kita aman, puasa itu difasilitasi, ya, zakat, haji pun difasilitasi. Itu benar. Itu hanya bisa dilakukan oleh individu pribadi kita. Tapi ada syariah Islam yang memang harus diterapkan oleh negara, yang memang harus dilaksanakan oleh negara. Apa itu syariah Islam? Seperti yang tadi, cara kita berekonomi, cara kita berpolitik, ya, kemudian cara kita bertransaksi dengan negara-negara lain, berinteraksi dengan negara-negara lain, ya, bagaimana mata uang itu diatur oleh Islam, harus menggunakan mata uang emas dan perak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Seperti itu, ya. Jadi sahabat semua, dakwah, ya, dalam konteks dakwah kita tidak boleh memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, tidak boleh sama sekali. Kewajiban kita hanya menyampaikan saja, ya. Perkara apakah orang tersebut mau menerima atau tidak, ya itu bukan lagi menjadi urusannya para dai, para ustadz atau para ulama. Tugas dan kewajiban mereka hanya menyampaikan, ya, menyampaikan apa? Dakwah Islam,
Ya, dakwah Islam seperti apa? Dakwah Islam kafah. Ya, syariah Islam secara kafah. Bukan hanya sebatas pada aspek-aspek ritual semata, ya. Hanya pada aspek-aspek yang sifatnya rohani, ya. Sebab Islam bukan agama yang hanya mengatur ibadah ritual semata, ya. Islam juga mengatur aspek-aspek yang lain seperti itu, ya. Nah, di sini pentingnya kemudian kita harus dan wajib belajar bagaimana cara kita berdakwah, ya, bagaimana cara kita bisa menyampaikan Islam ini dengan baik, ya, tanpa ada paksaan sedikit pun, ya, seperti itu, ya. Atau mungkin logikanya sama seperti ini. Ketika negara ini menetapkan bahwa lampu merah itu untuk berhenti, maka kita harus berhenti. Kenapa? Karena kalau kita tidak berhenti di lampu merah, maka akan kena tilang, ya. Ataupun ketika kita menggunakan kendaraan bermotor tidak pakai helm, ya, itu pasti ditilang oleh polisi. Nah, itulah kemudian ada paksaan dari sistem atau aturan itu yang dilakukan oleh negara, di mana warga negara itu harus taat kepada aturan. Seperti itu, ya. Karena akan ada konsekuensinya jika warga negara itu tidak taat kepada aturan. Seperti itu, ya. Jadi memang ada aturan Islam yang sifatnya ibadah ritual, di mana kita dibebaskan untuk melakukannya, tapi ada juga syariah Islam yang mengatur tentang negara. Bagaimana negara itu harus dan wajib mengurus rakyatnya. Kenapa? Rakyat itu adalah tanggung jawab negara, bukan rakyat yang mengurus negara, gitu. Bukan, itu malah kebalik jadinya, sahabat. Ya, jadi negara ini punya tanggung jawab, negara ini punya amanah untuk mengurus rakyatnya, ya. Pemimpin juga sama. Seorang presiden itu punya tanggung jawab dan amanah yang besar untuk menanggung hidup rakyatnya, masyarakatnya, seperti itu, ya. Oke, demikian, semoga bisa menjawab secara ringkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.